Berlin, Jerman, salah satu kota terbesar dan memiliki banyak sejarah di Eropa, serta menyimpan keindahan yang beragam dari bangunan-bangunan tua, pesta, dan kehidupan malamnya. Tak hanya itu, kota ini juga diberi julukan sebagai kota yang paling bebas fetis di dunia. Hal berikut terlihat berdasarkan dari kebiasaan-kebiasaannya, yang berhubungan dengan tubuh manusia dari masyarakatnya. Banyak fenomena unik dari kota Berlin, Jerman, yang berjuluk sebagai kota paling bebas fetis di dunia. Tak hanya unik, bahkan mencengangkan, karena warga miskin di kota tersebut dibebaskan untuk memakai jasa pekerja seks komersial. Jika penasaran dengan kota Berlin, Jerman, mari kita kupas fakta-fakta menarik dari kota Berlin, Jerman yang berhasil kami rangkum dari berbagai sumber terpercaya. Sebelum lanjut pembahasan, mohon untuk dukung channel ini makin berkembang, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar setiap kami upload video baru, Andalah yang pertama menonton. Terima kasih. Penuh bangunan bersejarah. Di luar dari hal-hal terkait apem tembem, kota Berlin juga dikenal dengan bangunan-bangunan tuanya yang memiliki nilai arsitektur di mata dunia. Terdapat arsitektur berbagai kehidupan malam dan seni kontemporer, yang tentunya dengan kualitas tinggi. Banyak juga tempat-tempat wisata bersejarah, dari situs-situs sejarah yang berkaitan dengan Jerman dan peradaban dari Eropa. Sehingga Berlin dipenuhi dengan spot-spot wisata sejarah yang mendominasi, salah satunya seperti museum. Kota ini menyuguhkan panorama yang terkesan modern dan klasik. Hal itu terlihat dari gerbang Brandenburg dan sisa-sisa dari tembok Berlin, yang pada saat itu sebagai gerbang yang dibangun untuk Raja Frederick II, dan sebagai saksi bisu adanya Perang Dingin. Kenapa kok banyak puntung rokok? Fakta unik dan aneh lainnya dari kota Berlin, yakni dibanjiri lebih dari 90 juta puntung rokok yang dibuang ke jalan pada setiap tahunnya, karena sebelumnya ada larangan untuk merokok di dalam ruangan, sehingga para perokok banyak sekali yang merokok di jalanan, namun kini sudah diperbolehkan merokok di dalam bar, atau di dalam ruangan. Kenapa penduduknya tidak menetap? Menurut salah satu studi yang dirilis, ditunjukkan bahwa orang-orang Berlin tinggalnya tidak menetap, karena dianggap akan menambahkan beban dalam hidup. Kebanyakan orang-orang Berlin adalah single atau tidak menikah. Ada juga fakta yang mengatakan bahwa sebanyak 20 orang, pada setiap jamnya hampir selalu pindah ke lingkungan yang berbeda. Dijuluki kota jembatan. Alasan kota Berlin dijuluki sebagai kota jembatan, karena ada sebanyak 1.700 jembatan di kota Berlin, bahkan melebihi kota Venesia. Hal itu dikarenakan mayoritas penduduknya lebih memilih untuk menggunakan perahu, sebagai alat transportasi mereka dalam perjalanan menjelajahi kota Berlin. Surganya pecinta minum bir. Orang-orang di kota Berlin, Jerman, tak lepas dari minuman bir yang menjadi bagian utama dalam budaya mereka. Kota ini juga disebut sebagai rumah taman bir terpanjang di dunia. Taman bir tersebut juga merupakan bagian dari Festival Bir Internasional, yang diadakan setiap tahunnya, dan menjadi salah satu festival terbesar di Jerman. Di tempat ini akan ditemukan kedai bir yang membentang, sepanjang 2,2 km di jalan-jalan kota Berlin, dan 300 pabrik bir yang menawarkan 2.000 jenis bir. Pengunjung yang datang dan ikut berpesta, akan ditawarkan mabuk bersama dengan alunan musik. Kota bebas peska. Sudah bukan rahasia lagi bagi kota Berlin, bahwa industri apem tembem telah dilegalkan, sehingga disebut sebagai kota paling bebas fetis. Bahkan pemerintah setempat menjadikan prostitusi sebagai ruang aman bagi kaum LGBT, dan terbuka dengan adanya aktivitas seks bebas. Sejak tahun 1900-an, sudah didirikan pertunjukan kabaret hingga striptis oleh sejumlah institusi, untuk mempelajari studi mengenai seksual. Berlin menjadi salah satu kota yang melegalkan prostitusi sebagai sebuah pekerjaan yang diakui oleh negara. Kota ini juga dipenuhi dengan kafe-kafe dan rumah bordil. Bahkan bagi para peska, kini bisa menawarkan bantuannya dalam bentuk esek-esek kepada para penderita demensia cacat dan pasien-pasien rumah sakit. Hal itu muncul menjadi sebuah tren baru di sana. Terdapat banyak macam pelayanan yang ditawarkan oleh peska tersebut, seperti memberikan belayan sayang, fetisisme, hingga full service. Maka dari itu pada tahun 2017 lalu, salah satu partai politik di Jerman mengusulkan regulasi bantuan esek-esek gratis untuk orang-orang yang tidak mampu.
Terima kasih atas partisipasinya. Jika ada kurang lebihnya dalam penyampaian kami, silahkan tambahkan di kolom komentar.